kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya apakah teman-teman ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu. Zara, ada yang tahu? Oke, Zara. Bimbingan kelompok adalah proses belajar secara kelompok dengan menyelesaikan satu masalah atau membahas topik yang sesuatu topik yang sedang kita bahas. Oke. Jadi bakal saya jelasin lebih rinci lagi. Bimbingan kelompok itu adalah di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk berdiskusi membahas topik yang sedang hangat-hangatnya atau topik yang memang sedang viral untuk saat ini. Yang mana tujuannya itu yaitu untuk sebagai kita bisa lebih percaya diri untuk berpenampilan di muka umum atau public speaking di depan umum. Terus itu untuk melatih cara bicara kita, untuk kita juga tahu cara menghargai teman di dalam kelompok. Yang mana juga manfaatnya itu sama, biar kita itu bisa lebih leluasa bagaimana bersosialisasi terhadap kelompok, di mana juga dari topik yang kita bahas kita menambah pengetahuan terhadap pikiran kita, bagaimana nanti misalnya kita mendapati suatu kasus atau mendapati suatu problem yang mungkin kita bisa belajar nih dari diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya untuk lebih akrab lagi, mungkin kita bisa perkenalan dulu. Dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rahimah Sabina, biasa dipanggil Ami. Kegiatan saya sekarang kuliah. Perkenalkan, nama saya Lina Farina. Kegiatan sehari-hari saya berkuliah. Perkenalkan, nama saya Tri Hurianti. Kegiatan saat ini saya sedang berkuliah. Perkenalkan, nama saya Jarisia. Kegiatan saya hari ini sedang berkuliah. Perkenalkan, nama saya Bima Bayu. Kegiatan saya hari adalah berkuliah. Perkenalkan, nama saya Tri Hurianti. Kegiatan saya berkuliah. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Pratiwi. Kegiatan saya Rina kuliah. Oke, baiklah. Sebelum lanjut, saya akan mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang mana telah hadir secara sukarela ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok, dan saya harapkan juga ada keterbukaan dari teman-teman dalam diskusi kali ini. Dan saya ingatkan lagi, dalam berdiskusi pasti harus ada aturan dan norma-norma yang ada. Pasti juga kita harus saling menghargai satu sama lain. Apabila nanti ada teman yang mau mengeluarkan pendapatnya terkait topik yang kita bahas, dan apabila ada teman yang lain ingin menanggapi atau menyanggah pendapat dari temannya, itu bisa menunggu temannya terlebih dahulu untuk menyelesaikan omongannya atau pendapatnya. Saya berharap dari teman-teman untuk menganut norma-norma tersebut, di mana ada norma kesopanan untuk kita melakukan diskusi ini. Dan juga apabila dalam diskusi ini nanti terjadi hal yang mengaitkan akan kehidupan pribadi yang mungkin itu bersifat rahasia, saya harap teman-teman sekalian menganut asas kerahasiaan, di mana teman-teman tidak menyebarluaskan informasi yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses berjalannya bimbingan kelompok kita ini. Jadi di sini teman-teman saya persilahkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Saya bebaskan untuk berpendapat. Jikapun ada yang ingin menanggapi pendapat dari temannya, saya persilahkan, tetapi saya ingatkan lagi tetap pada prinsip atau norma-norma dalam berdiskusi. Sebelum memulai diskusi ini, saya tanya lagi, apakah teman-teman siap saat kita melakukan bimbingan kelompok ini? Siap. Apakah teman-teman memang secara sukarela datang ke bimbingan kelompok ini? Siap. Jadi
Wakil Bupati Sangihe, yaitu Bapak Helmut Kontong. di mana beliau itu meninggal dari perjalanan Denpasar Bali menuju ke Makassar, yang mana juga banyak perspektif dari masyarakat umum bahwa dalam kasus meninggalnya beliau ini terjadi kejanggalan gitu. Di sini saya berikan kebebasan kepada teman-teman untuk mengeluarkan isi pikiran dan pendapat teman-teman terkait kasus meninggalnya Bapak Wakil Bupati Helmut Kontong tersebut. Kepada teman-teman saya persilakan. Jadi kalau menurut saya Wakil Bupati Pak Helmut Kontong ini itu memang alami dia mati karena udah ajalnya, karena kan dia juga memiliki riwayat penyakit tahunan kan, jadi kayaknya nggak ada sangkutnya menahun, jadi nggak ada sangkut pautnya sama polisi. Kalau memang udah ajalnya ya udah gitu. Jadi menurut saudari Zaura itu ya memang udah ajalnya Bapak Helmut ini untuk meninggal, memang udah ajalnya, waktu dia tuh udah habis lah gitu. Gak ada kaitannya dengan masalah pekerjaan dia ataupun masalah politik yang sedang dia geluti gitu. Oke. Pendapat yang lain? Kalau menurut saya kasus ini termasuk pembunuhan, karena kita ketahui sebelumnya bahwa almarhum HH ini Helmut Kontong ya. pada masa hidupnya sering melakukan penolakan perizinan tambang di daerahnya. Pasti banyak orang yang banyak dan diketahui bahwa saat meninggal ada keluar darah dari hidung dan mulutnya. Jadi menurut saudari Yanti ini kalau meninggalnya itu emang janggal terkait dengan pekerjaan beliau ini yang masa hidupnya dia sering menolak perizinan tambang di kabupatennya gitu. Jadi banyak orang yang ingin mengincar dia gitu supaya dia meninggal. Jadi perizinan tambang itu mungkin saja bisa terjadi gitu. Oke. Kalau menurut pendapat yang lain teman-teman sekalian, atau ada yang menyanggah atau ingin mengatakan pikiran saya? Menurut saya kan banyak perspektif dari orang itu yang bilang kalau Bapak Helmut ini bisa aja diracuni sama orang atau dalam arti kasus pembunuhan. Tapi menurut saya Bapak Helmut ini meninggal karena memang riwayat penyakit bawaannya dia. Karena kalau menurut saya kalau diracun sama orang itu nggak mungkin handphone itu tepat di pesawat, karena kan bisa aja sebelum di pesawat dia diracunin karena di rumah makan. Kan nggak mungkin kalau orang keracunan itu jeda waktunya lama gitu. Masa dia makannya udah 2 jam yang lalu terus meninggalnya baru di pas di pesawat. Itu sih menurut saya. Jadi memang kalau itu kasus pembunuhan atau diracuni seperti ada berita-berita yang beredar bahwa kasus ini sama seperti kasus Munir diracuni di udara, menurut saudari Dea itu tidak benar, karena kalau memang diracuni itu waktunya nggak mungkin sesingkat itu, pasti ada juga waktu untuk dia. Karena kan kalau ada bukti Bapak Helmut ini tidak ada dia atau diracun itu, jadi kayaknya tidak ada kejanggalan pengajian dia. Dari hasil otopsi juga sudah dikatakan bahwa penyebab kematiannya itu bukan karena racun, tapi memang karena penyakit penyakit yang sudah kronis. Ada pendapat lain? Menurut saya itu penyakit kronis, karena dari apa yang tadi bilang sama teman-teman juga, habisnya juga kurangnya bukti. Nggak bisa kita bilang kalau misalnya itu pembunuhan dari peristiwa pembangunan pertambangan yang tidak disetujui sama korban. Jadi nggak bisa masyarakat itu bilang kok misalnya itu harus dikaitkan dengan kasus ini, apalagi masyarakat mensangkut pautnya itu karena dilihat dari latar belakang yang sama, karena meninggalnya Munir ini di pesawat dan korban HH ini juga meninggalnya di pesawat. Terus masyarakat dengan mudah bilang kalau ini bisa jadi pembunuhan gitu. Karena kurangnya bukti kita nggak bisa bilang kayak gitu. Jadi menurut saudara Lina itu kalau ini kan nggak bisa dibilang sebagai suatu pembunuhan, karena masyarakat itu nggak bisa melihat dari latar belakang tempat kejadian yang sama dengan kasus Munir gitu.
aktivis Munir itu meninggal di pesawat, dan sama dengan beliau yaitu Helmut Hontang, sehingga masyarakat berperspektif bahwa itu sama dengan Munir gitu. Jadi Saudara Lina tidak menyetujuinya. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada pendapat lain? Oke, silakan. Menurut saya kalau kematian beliau ini janggal, karena kan sebelumnya Sangihe ini kan mau dijadiin tambang, terus kan itu kan memang udah lama, maksudnya memang orang sudah mencari Sangihe itu bisa jadi tambang. Terus pun sebelum kematiannya ini dia juga kan mengadakan rapat sama menuliskan surat penolakan supaya Sangihe itu jadi bangun tambang. Jadi menurut saya kematian itu janggal karena kematian beliau ini sebagai kematian pembunuhan gitu. Mungkin seberatinya karena kan bentuk racunnya juga banyak gitu. Ada juga yang prosesnya cepat gitu. Jadi menurut saya kematiannya pembunuhan secara politik. Oke. Menurut Saudari Ayu itu suatu pembunuhan karena dilihat dari latar belakang beliau yang seorang politikus, yang juga seorang wakil bupati, di mana daerahnya terdapat banyak tambang sehingga banyak orang yang mengincar untuk melakukan perizinan tambang di sana, tetapi beliau menolak. Kalau yang lain mungkin, oke. Setelah tadi saya dengar dari teman-teman ada yang bilang ini pembunuhan dan ada yang bilang ini karena penyakitnya. Kalau dilihat dari pembunuhan, saya kenapa? Karena yang pertama benar kayak dia politikus dan sebelumnya juga ada dan dia salah satu orang yang nggak setuju dengan adanya tambang di daerahnya itu sendiri gitu. Dan kalau dibilang hasil otopsinya mengatakan kalau dia itu memang murni meninggal karena penyakit tanpa ada racun atau apapun di tubuhnya, kita nggak tahu nih posisinya. Sekarang kan kita hanya masyarakat yang bisa menerima info itu, gitu. Kita nggak tahu di belakang itu ada permainan apa di antara polisi atau di antara keluarganya dan orang-orang PT yang perusahaan tambang tersebut gitu. Mungkin aja ada manipulasi terkait otopsi tersebut. Jadi nggak menolak kemungkinan kalau dia tuh mati karena pembunuhan, dan pembunuhan ini direncanakan gitu. Oke. Jadi menurut Saudari Ami itu termasuk pembunuhan karena juga kita hanya menerima informasi dari pihak dari kita hanya menerima informasi dari berita-berita bahwa mengatakan hasil otopsi itu karena penyakit menahun yang sudah kronis. Kita tidak tahu permainan di belakangnya karena ini dunia politik yang bisa saja menjadi dunia yang kejam gitu, yang tanpa ada peri kemanusiaan di dalamnya. Oke. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Jadi menurut saya itu adalah murni karena penyakit dia ya. Karena dari hasil otopsi dan juga uji forensik dikatakan kalau itu di bidang tubuh si almarhum HH itu nggak terdapat racun, baik itu cyanida atau apalah gitu kan. Dan kalau tadi ada yang bilang teman bilang itu bisa jadi manipulasi, jadi itu kan hasil dari uji dari kepolisian sama kedokteran. Nah, satu-satunya info yang bisa kita percaya kan saat ini cuma dari situ. Jadi mau nggak mau ya kita percaya itu, walaupun memang nantinya ada sebuah konspirasi yang dibilang tadi ya tapi kan untuk saat ini yang kita percaya itu kan baru itu dari infonya. Saudara Rahel itu salah satu info yang terpercaya karena untuk saat ini yang bisa kita percaya ya hasil otopsi dari kedokteran dan pihak kepolisian. Hal mana lagi yang bisa kita percaya karena yang bersangkutan juga sudah meninggal gitu, karena juga nggak ada saksi mata terhadap kasus itu gitu. Oke. Yang lain mungkin? Baik, kalau menurut saya almarhum Helmut Hontang ini murni meninggal karena penyakit menahun, di mana hasil otopsinya seperti yang dibilang oleh saudara Rahel, dari hasil otopsinya tidak terdapat racun dan dari otopsinya juga tidak terdapat luka-luka. Baiklah, dari diskusi ini apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Nggak ada. Oke,
Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang kita juga nggak bisa menyetujui satu keputusan ataupun satu pendapat bahwa itu pembunuhan atau tidak. Pasti setiap individu memiliki pendapatnya sendiri gitu, perspektifnya tersendiri terhadap kasus kematian Wakil Bupati Sangihe ini. Jadi menurut teman-teman apakah sudah tuntas diskusi kita ini? Sudah ya, udah bisa dipetik lah ya maksud dari diskusi ini. Nah, saya akan menyanyikan pesan dan kesan teman-teman terhadap diskusi kita kali ini. Bagaimana komitmen teman-teman untuk kedepannya terhadap diskusi kita kali ini? Apa sikap yang akan teman-teman ambil setelah kita melakukan diskusi kali ini? Dari kasus yang kita pelajari tadi, mungkin kan ada perspektif orang bilang ini pembunuhan. Mungkin kita lebih menjaga diri kita dari orang-orang sekitar. Menurut saya sih itu. Rahel? Dari saya sih lebih mencerna informasi lain datang, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa setiap dan informasi yang ada tuh benar gitu. Nggak langsung menelan mentah-mentah Iya, informasi yang ada gitu ya, lebih menyaring informasi-informasi yang kita dapat. Kalau menurut saya dari diskusi ini kita harus menjaga kesehatan makan, olahraga agar lebih sehat. Ya, berarti saudara Yanti akan lebih menjaga kesehatan untuk kedepannya, baik itu pola makan, pola hidup, namun diri kita sendiri. Kalau menurut saya sama seperti dia tadi, kalau dimana-mana pun itu kan kita nggak boleh percaya kali sama orang juga. Istilahnya kita harus percaya sama diri sendiri juga. Terus jangan mau apa yang bilangnya, jangan terpengaruh apa namanya. Jadi ke prinsip diri sendiri aja gitu. Kalau menurut saya sama seperti saudara Raisya, kita jangan menelan mentah-mentah info yang belum kita nggak tahu, karena kan kita masyarakat awam kan yang nggak tahu apa-apa tentang masalah kayak gitu, apalagi masalah politik. Jadi harus lebih bersifat rasional juga. Ya carilah ini bukti-buktinya kalau memang mau ada kejanggalan dari masalah itu. Oke, lebih. Kalau menurut saya dari kasus seperti ini kita harus lebih menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, istirahat secukupnya, dan lagi olahraga. Nanti di kedepannya saudari Nuri akan lebih menjaga kesehatannya, lebih berkomitmen untuk menjaga pola makannya, makan makanan bergizi dan berolahraga gitu. Terus Lina? Kalau menurut saya sependapat dengan saudara Raya dengan Jaka tadi, bahwa kita harus bisa dapat mensortir setiap informasi. Jangan cepat kita percaya atas informasi tanpa tahu ada bukti-bukti yang kuat, ya kan? Kayak tadi masyarakat karena cuma dilihat latar belakangnya aja kematian yang kita pesawat langsung bilang kalau itu kasus yang sama. Di kasus Munir ya. Seperti itu. Jadi lebih berkomitmen untuk lebih cari tahu fakta-fakta yang ada, informasi yang ada untuk disaring terlebih dahulu sebelum kita memang mencetuskan bahwa itu tuh benar atau tidaknya gitu ya. Tapi Menurut saya kalau dari hasil diskusi kita tadi, kalau posisi saya nanti posisi bapak itu berarti kita harus siap kalau kita jadi pemimpin atau jadi seseorang untuk memimpin sesuatu kayak gitu, kita harus sudah siap apa ya, kayak gitu. Walaupun nanti kita harus kayak kan tadi ada istilah kalau biasanya walaupun kita harus siap dengan apa yang harus baiklah, dari diskusi kita hari ini kan sudah selesai, atau mungkin ada teman-teman yang kurang puas. Jika memang kurang puas atau memang belum tuntas diskusi kita hari ini, kita bisa menjadwalkan ulang untuk melakukan bimbingan kelompok berikutnya. Kalau memang sudah, menurut teman-teman sudah tuntas, apakah mungkin menurut teman-teman kita tidak perlu lagi melakukan kegiatan bimbingan kelompok berikutnya? Menurut teman-teman sudah tuntas? Sudah. Nanti
tidak payah lagi kita mengatur jadwal ulang untuk melakukan bimbingan kelompok terkait kasus ini ya. Dan baiklah, telah berakhir diskusi kegiatan bimbingan kelompok kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah secara sukarela, terbuka, dan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita lebih menjaga kesehatan kita, lebih menjaga diri kita dari mara bahaya yang ada, dan bisa melatih diri kita untuk menjadi suatu pemimpin yang baik gitu. Melihat dari juga Bapak Helmut ini yang menjadi pemimpin yang baik gitu kan. Semoga kedepannya kita akan baik-baik saja. Juga melihat dari keadaan kita sekarang, kita kan sedang dilanda virus COVID-19. Semoga virus ini segera berakhir sehingga kita bisa, yang dominan kan teman-teman merupakan seorang mahasiswa dan mahasiswi. Semoga berakhirnya COVID kita bisa melakukan kuliah seperti biasa, yaitu seperti tatap muka. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.